Kemudian ada karakter yang diceritakan di sini lah, individu yang bertanggung jawab dalam keuangan itu. Dan kebutuhannya adalah saat ini dia dihadapkan pada dua kebutuhan finansial yang mendesak. Pertama, biaya pendidikan untuk program sertifikasi profesional dan renovasi rumah agar lebih nyaman untuk keluarga. Jadi ada dua pinjaman yang diperlukan oleh Rian. Setelah berhitung, keluarga itu menyadari bahwa mengandalkan tabungan saja tidak cukup. Maka mereka mempertimbangkan produk pinjaman sebagai solusi untuk mewujudkan kedua rencana tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana Rian menganalisa kebutuhan, menimbang opsi, dan memilih produk pinjaman yang sesuai. Yang jelas, yang langkah pertama adalah memilih pinjaman sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah biaya pendidikan sertifikasi IT profesional. Ini penting untuk pengembangan karir Rian, sehingga karirnya dapat meningkat, otomatis peluang kenaikan pangkat dan gaji di perusahaan juga akan lebih tinggi. Biayanya ada sekitar 20 juta. Kemudian ada informasi dari perusahaan, sertifikasi ini dapat memberikan kenaikan gaji sekitar 20-30% dalam 2 tahun, yang cukup signifikan dalam jangka panjang. Itu background untuk biaya sertifikasi pendidikan. Kemudian untuk renovasi rumah ada background yang disebut di situ ya. Ada tambah, intinya adalah renovasi rumah itu untuk supaya lebih nyaman dan biaya yang dibutuhkan sekitar 50 juta. Nah, kemudian memilih pinjaman sesuai kebutuhan. Pertama ada KTA ya untuk pendidikan dan renovasi. Disebutkan di situ adalah keunggulan ya kan, karena prosesnya cepat, karena tidak membutuhkan jaminan, kemudian biasanya dalam 3-5 hari kerja juga sudah disetujui. Otomatis Rian akan mengecek beberapa bank seperti Bank Mandiri dan BCA rata-rata menawarkan KTA dengan bunga 10-14% per tahun ya kabar. Kemudian tenornya 1-3 tahun. Tentu ada back off-nya di situ ya, adalah bunga relatif lebih tinggi dibandingkan pinjaman yang menggunakan jaminan, sehingga ia perlu menghitung cicilan dengan cermat apakah mampu. Di situ nanti kita bisa lihat di bagian belakang bagaimana cara perhitungannya. Kemudian opsinya yang berikutnya adalah kredit multiguna dengan jaminan sertifikat rumah untuk renovasi. Itu dijelaskan dalam slide ya. Jaminan asetnya adalah sertifikat rumah. Salah satu contohnya adalah Bank BRI bisa menawarkan bunga mulai dari 8-10% per tahun. Tenornya bisa lebih panjang dalam 5 tahun misalkan. Itu tentunya akan mengurangi beban cicilan bulanan. Tapi ada resikonya atau kekurangannya. Jika gagal membayar, ada resiko kehilangan rumah yang dijadikan jaminan. Kemudian ada opsi pinjaman online untuk pendidikan. Keunggulannya tentu pinjaman cepat tanpa syarat untuk bisa menjadi opsi untuk kebutuhan pendidikan Rian dengan nominal pinjaman yang relatif kecil. Dari informasi yang dicari oleh Rian dan keluarganya, maka estimasi bunga dan tenornya untuk fintech biasanya menawarkan tenor pendek 6-12 bulan dan bunga dari 1-3% per bulan. Mungkin praktis ya, tapi beban bunganya menjadi lebih tinggi untuk jangka panjang. Jadi menurut Rian dan keluarganya, pinjaman online tidak cocok untuk kebutuhan besar atau jangka panjang, sehingga ini lebih sebagai alternatif tambahan aja. Oke, setelah melihat beberapa opsi pinjaman, kemudian dilakukanlah analisis kelayakan pinjaman berdasarkan kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan keluarga Rian setelah dihitung-hitung, mereka, Rian dan istrinya, memiliki penghasilan gabungan sekitar 15 juta per bulan. Mereka telah mengatur keuangan dengan baik dan pengeluaran bulanan termasuk biaya hidup dan kebutuhan anak adalah sekitar 9 juta. Sehingga tersisa 6 juta sebagai dana cadangan dan tabungan. Untuk memastikan cicilan pinjaman tidak membebani, Rian berusaha menjaga agar total cicilan bulanannya tidak melebihi 30% dari pendapatan bulanan, yaitu 30% dari 15 juta adalah 4,5 juta. Ya, jadi secara normal kalau kalian akan melakukan pinjaman dari pendapatan yang kalian dapatkan secara rutin, itu maksimal jangan melebihi dari 30% dari kemampuan kalian. Di sini Rian setelah menghitung, dia sudah menetapkan batasan adalah 4,5 juta. Mari kita lihat dalam 4,5 juta itu apa saja yang dipilih oleh Rian dan keluarganya. Nah, berdasarkan analisis ya, untuk pinjaman pendidikan sertifikasi, jumlah yang dibutuhkan 20 juta. Maka Rian membeli kredit tanpa agunan dari Bank Mandiri dengan tenor 1 tahun dengan bunga 12%, cicilan bulanan sekitar 1,8 juta per bulan. KTA ini akan memberikan fleksibilitas tanpa jaminan sehingga tidak perlu khawatir tentang aset keluarga yang dijaminkan. Sementara untuk pinjaman renovasi rumah, Rian memutuskan untuk mengambil kredit multiguna dengan jaminan sertifikat rumah di Bank BRI. Dengan kebutuhan 50 juta untuk renovasi rumah, maka
BRI memberikan bunga 10% per tahun. Setelah dihitung, maka cicilan bulanan sekitar 1,2 juta selama tenor 5 tahun. Kredit multiguna ini dianggap Urian dan keluarganya dianggap tepat karena bunga yang lebih rendah dan tenor yang lebih panjang yang akan mengurangi beban cicilan bulanannya.